Welcome to my channel and happy cooking. Dan inilah hasilnya, Risoles Raw Good ekonomis tanpa telur dan tanpa ayam. Murah banget. Adonan ini cuma 5.000 bahan bakunya dan hasilnya jadi 10 buah. Jadi kalau kalian mau jual, satunya itu bisa 1.000 atau 1.500. Kita siapkan bahan-bahannya yuk. Siapkan 180 gram tepung cakra, 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh totole atau kaldu ayam, 20 ml minyak sayur, dan 550 ml air bersih. Campurkan tepung tapioka dengan tepung terigu. Kemudian masukkan garam, dan kaldu bubuk. Kali ini saya pakai totole ya. Aduk-aduk hingga rata. Nah, ini pastikan semuanya tercampur rata ya. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit. Nah, airnya nggak boleh langsung banyak ya, karena takutnya terlalu encer. Aduk terus hingga rata dan pastikan tidak ada yang bergerindil ya, atau tepung yang tersisa. Nah, kemudian kita masukkan minyak goreng. Minyak goreng ini fungsinya agar adonan saat didadar tidak lengket. Aduk-aduk terus hingga minyaknya tercampur rata dengan adonannya. Pastikan dia rata ya. Saring adonan agar adonan menjadi halus dan tidak bergerindil. Setelah disaring, kita diamkan selama 1 jam. Minimal 1 jam ya, agar gelatinnya itu jadi dan adonan saat didadar menjadi halus dan tidak lengket. Seperti pakai telur, padahal ini nggak pakai telur ya. Bumbu yang dihaluskan, 3 bawang putih, 3 bawang merah, dan sedikit minyak. 1 sendok teh garam, 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh totole, 1 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan susu kental manis, setengah sendok teh lada, air secukupnya, lalu 250 gram potongan kentang dan wortel, masing-masing beratnya 125 gram ya. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, di sini saya nggak tambahin lagi minyak goreng ya, karena di dalam bumbu itu saat dihaluskan sudah saya tambahin minyak goreng. Aduk-aduk terus hingga bumbu berubah warnanya dan tercium wangi dari bumbu itu. Kemudian masukkan potongan kentang dan wortel. Nah, di sini saya potong wortel dan kentangnya jadi dadu yang kecil agar cepat matang.
Aduk-aduk hingga rata dan tercampur dengan bumbunya. Setelah tercampur rata, masukkan garam, merica bubuk, totole. Totole ini bisa diganti dengan kaldu ayam atau kaldu sapi sesuai selera. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian masukkan susu kental manis. Nah, karena ini resep yang ekonomis, saya pakainya susu kental manis. Kalau mau lebih enak bisa pakai susu cair. Cuma menurut saya kalau pakai susu kental manis itu rasanya nggak bikin enak. Kemudian masukkan air secukupnya. Nah, sisa air ini nanti akan saya campur dengan tepung terigu dan tepung tapioka sebagai pengental dari rogutnya. Nah, kita campurkan tepung tapioka ke tepung terigunya. Lalu tambahkan air secukupnya. Jangan terlalu banyak juga ya. Aduk-aduk terus hingga rata. Setelah wortel dan kentangnya matang atau empuk, kita masukkan campuran dari tepung tapioka dan tepung terigu yang sudah ditambahkan air. Dan diaduk-aduk. Nah, tuh lihat, langsung dia jadi kental ya. Nah, kita masak selama 2 menit agar tepung tadi matang dan tidak ada kerasa tepungnya lagi. Aduk-aduk-aduk terus sampai dia gagal lengket-lengket. Nah, sudah kelihatan lengket-lengketnya. Kita aduk terus, aduk cepat ya, agar tidak gosong juga. Kita ratakan, aduk-aduk. Setelah 2 menit, bisa matikan api, lalu pindahkan ke wadah. Setelah adonan kita diamkan selama 1 jam, pasti di atasnya itu ada minyaknya. Nah, biar minyaknya itu rata, kita aduk-aduk lagi sebelum kita dadar. Nah, sebelum kita dadar juga, kita panaskan dulu wajannya. Saya pakai wajan yang marble ya.
tanpa diolesi dengan minyak. Ini saya pakai setengah sendok centong bakso. Jadi centong bakso itu lebih besar daripada centong sayur. Setelah 2 menit, adonan yang kita dadar akan mengering di bagian pinggirnya. Berarti itu tandanya sudah siap untuk dibalik. Nah, setelah dibalik, hasilnya akan jadi seperti ini. Dia akan lebih lembut daripada kulit lumpia. Jadi dia elastis gitu, lembut, halus, tidak kering seperti kulit lumpia ya. Setelah itu, ambil 1 sendok makan rogut, taruh ke atas kulit risolesnya. Kemudian ratakan. Kita lipat seperti amplop. Dan di bagian ujung kita rekatkan dengan campuran dari tapioka dengan air. Nah, begini ya hasilnya. Tuh, cantik kan? Ini dia, risolesnya udah jadi. Tinggal kita taburin dengan pencelup dan tepung roti. Nah, ini dia hasilnya, sekitar 10 buah risoles. Nah, risoles yang tadi kita buat mau kita celupin ke adonan pencelup. Adonan pencelup ini terbuat dari tepung terigu yang kita kasih air. Tapi nggak boleh terlalu encer ya. Lalu kita siapkan tepung panir. Nah, tepung panir ini harus banget ditumbuk atau di blender biar dia lebih kecil, lebih halus daripada yang dijual di pasaran. Pertama, kita masukkan risoles tadi ke adonan pencelup. Nah, kita siram-siram sampai rata semuanya. Lalu, tiriskan sedikit, masukkan ke tepung panir. Nah, kita guling-guling-guling, kita balur-balur si risoles ke tepung panir sampai rata. Sampai rata ya, jangan ada yang bolong. Ini dia, risoles yang udah dibalur sama tepung panir. Tuh, cantik-cantik kan, ya gendut-gendut banget. Tuh, imut-imut kan, gemes-gemes deh, gak sabar pengen makan. Setelah semuanya dibalur dengan tepung roti atau breadcrumbs, kita mau masukin ke freezer. Pastikan ya, masukin ke freezer aja, biar dia padat, terus saat digoreng gak pecah. Sebenarnya bisa kok langsung digoreng, cuma aku lebih suka masukin freezer dulu. Nah, ini minimal 15 menit ya kita masukin freezer. Nah, setelah kita masukin ke freezer, kita goreng dengan api kecil. Pastikan minyak gorengnya ini panas ya, jangan setengah panas, ntar nggak mateng. Nah, kita masukin risolesnya. Kalau bisa jangan penuh-penuh ya, biar dia bisa leluasa digoreng di wajan. Setelah kita goreng selama 3 menit,
Balik risoles agar matangnya menjadi lebih sempurna. Tuh, susah kan baliknya? Tuh, balik. Dibalik lagi. Kita tunggu lagi 3 menit. Oke. Setelah 3 menit dan berubah warna, risolesnya bisa kita angkat. Nah, risoles ini nggak perlu lama-lama ya ditiriskannya, 2 menit aja udah cukup. Setelah semuanya tiris, kita pindahin ke piring yang cantik ya. Kita plating biar Chef Juna nggak marah-marah. Dan Chef Arnold juga nggak ribet sama platingnya. Dan inilah hasilnya, risoles raw good ekonomis tanpa telur dan tanpa ayam. Murah banget. Adonan ini cuma 5.000 bahan bakunya dan hasilnya jadi 10 buah. Jadi kalau kalian mau jual, satunya itu bisa 1.000 atau 1.500. Murah kan? Hemat lagi. Selamat mencoba. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye-bye.